Penderitaan tidak bisa dipisahkan dari menemukan makna hidup. Saat kamu menderita, di sanalah ada perasaan mendalam yang harus kamu sambut dalam pencarian makna hidup sesungguhnya di dunia ini. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Review Buku bersama Simpul Angin. Episode kelima kali ini, judul buku yang mau aku bahas adalah Man's Search for Meaning, ditulis oleh Viktor E. Frankl. Buku ini cocok banget untuk yang sedang bertanya-tanya, apa sih makna kita hidup di dunia ini? Kurang lebih sama lah ya kayak yang aku pikirin. Jadi kalau teman-teman ketemu video ini, mungkin bisa menjawab salah satu pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman saat ini. Perjalanan menemukan makna hidup setiap orang itu mungkin berbeda-beda, seperti yang dialami penulis saat berada dalam kamp konsentrasi dan pemusnahan Nazi yang diciptakan untuk memusnahkan kaum Yahudi yang ada di Jerman atau yang ada di Eropa secara umum. Frank menceritakan pengalamannya dalam upaya bertahan hidup dalam keadaan yang amat sulit. Kalau aku lihat mungkin itu bedanya kita, terkhususnya aku mungkin dengan penulis. Karena setiap hal yang kita alami atau setiap hal kesulitan yang terjadi pada diri kita, jika kita bisa merefleksikannya dengan baik atau bisa menjadi bahan renungan, kita pasti akan mendapatkan pelajaran hidup. Kita pasti akan menemukan solusi dari apa yang kita rasakan. Karena sebenarnya masalah itu kan ada untuk membuat kita makin kuat, makin belajar, dan mampu bertahan untuk hidup selanjutnya gitu. Dalam hidup kita tidak akan pernah terlepas dari kesulitan. Siapa sih manusia di dunia ini yang gak punya kesulitan? Atau masalah sekalipun. Contohnya sekarang aku. Atau mungkin teman-teman yang lagi dengar. Namun tugas kita sebagai manusia adalah bertahan. Kita harus tetap bertahan apapun yang terjadi. Intinya jangan menyerah. Tapi untuk bertahan itu kita pasti harus mempunyai alasan kan. Misalnya kalau kita lagi lomba lari gitu, itu kan lari itu nggak gampang ya, apalagi misalnya lari 10 kilo atau 15 kilo atau mungkin yang pendek 5 kilo. Kenapa kita mau bertahan? Karena kita kan mau memecahkan rekor mungkin, atau kita mau mendapatkan medalinya, berarti kan ada alasan. Jadi untuk hidup pun ya begitu, kita harus punya alasan yang harus kita pegang untuk tetap bertahan. Banyak sekali orang Yahudi dalam kamp Nazi ini yang sudah putus asa. Mengapa demikian? Karena mereka yang sudah masuk ke dalam camp itu ya takdirnya cuma dua gitu dalam pikiran mereka. Kalau enggak disiksa atau enggak mati gitu. Padahal kan sebenarnya mati itu kehendak Tuhan. Tapi kalau misalnya disiksa ya itu kan berarti udah takdir situasi saat itu gitu. Tapi kan sebagai manusia, sesulit apapun kondisi kita ya kita masih tetap bisa memiliki harapan yang baik untuk kedepannya setiap hari. Ya terlepas dari apa yang terjadi saat ini. Mungkin di sini aku gampang ngomong aja ya teman-teman. Kalau di posisi mereka juga aku nggak tahu sih harus gimana gitu. Tapi menurut penulis ya pandangannya ya begitu karena dia berada dalam kondisi tersebut. Tapi setelah diamati, ada beberapa atau sebagian orang yang meskipun dalam kesulitan masih tetap memiliki harapan suatu hari mereka akan bisa bebas dan terlepas dari penyiksaan ini. Dari sebanyak itu orang, semua orang ini kan nggak sama pikirannya. Mungkin rambut aja yang sama hitam, tapi isi kepala kan nggak sama. Ada yang memiliki harapan, ada yang tidak memiliki harapan. Karena kembali lagi ketika orang yang memiliki harapan, berarti dia memiliki tujuan dan memiliki angan-angan bahwa suatu saat ini akan berakhir gitu. Kesulitan ini pasti akan berakhir. Saat mereka memiliki harapan, maka mereka akan dapat mengendalikan apa yang mereka rasakan. Itulah yang diamati oleh penulis. Meskipun hidup tidak bisa dikendalikan, namun rasa di dalam hati kita itu bisa kita kendalikan apapun kondisi yang sedang kita alami. Karena rasa itu akan memunculkan kebahagiaan. Rasa itu kan dari dalam ya. Maka dia akan memunculkan atau memancarkan hal itu ke luar gitu. Coba deh bandingin, ada orang yang
Misalnya hidupnya sulit nih, tapi yang satu tuh dia semangat setiap hari, tapi yang satu lagi kerjaannya murung aja. Pasti kan kita pun melihatnya enek juga ya kalau ngelihat orang murung aja terus gitu. Nah, sekarang kita akan melihat bagian daftar isi. Di daftar isi ini ada beberapa, jadi ini sebenarnya daftar isinya secara umum aja. Yang pertama mencari makna hidup. Kemudian kebahagiaan dan kesuksesan tidak dapat dikejar. Nah, ini menarik banget judul ini. Aku pernah mendengar beberapa pernyataan atau membaca buku dari beberapa penulis gitu kan. Mereka bilang, kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak perlu dikejar karena sesuatu hal semakin kita kejar maka mereka akan semakin menjauh. Jadi sebaiknya kita lakukan aja yang terbaik setiap hari. Maka dengan izin Tuhan, kebahagiaan dan kesuksesan itu akan menghampiri kita. Ya seperti pepatah yang sering teman-teman dengar gak sih? Lebih baik kalau kita ingin mendapatkan kupu-kupu, capek gak sih ngejar kupu-kupu? Nah, yang terpenting adalah buatlah taman yang baik. Taman yang baik itu berarti berasal dari mana? Dari dalam diri kita. Gitu. Kemudian di sini dia menceritakan pengalaman di camp konsentrasi dan logoterapi secara ringkas karena penulis adalah seorang psikiater gitu. Dari pengalaman dia di camp konsentrasi dan dihubungkannya dengan terapi yang dia punya. Penulis mengamati bahwa mereka yang kehilangan harapan lebih rentan terhadap kematian. Sementara mereka yang menemukan makna dalam kesulitan cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Ia mencontohkan berbagai kisah para tahanan yang tetap hidup bukan karena kondisi fisik mereka, tetapi karena mereka memiliki alasan untuk bertahan, seperti keinginan untuk bertemu kembali dengan keluarga atau menyelesaikan pekerjaan yang mereka anggap bermakna. Jadi kalau atas izin Tuhan, semuanya tidak akan sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia jika kita berpikiran tetap positif. Dan kita juga tahu kan gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Frank juga menekankan bahwa kebebasan manusia yang paling mendasar adalah kebebasan untuk memilih sikap terhadap situasi yang mereka hadapi, bahkan dalam kondisi yang paling kejam sekalipun. Jadi hal yang bisa kita kendalikan itu hanya rasa kita. Kemerdekaan yang kita miliki hanya rasa kita. Meskipun kita berada di dalam camp Nazi. Sebenarnya kan ini penulis ini menggambarkan untuk kita bahwasanya ada loh hal yang lebih sulit di dunia ini daripada mungkin hidup kita atau hidup orang yang kita lihat gitu. Meskipun dalam keadaan sulit, itu tetap ada harapan dan tetap ada jalan keluar. Nah, solusinya adalah bagaimana kita memperbaiki rasa kita, bagaimana kita memperbaiki perasaan kita. Mari kita lihat halaman 178. Ada hal menarik yang jujur aku sendiri merasakan ini sih, tentang rasa bosan dan kehampaan hidup. Mungkin teman-teman ada yang merasakan hal demikian. Kayaknya ternyata pas aku cari tahu nggak aku aja ya ternyata. Dimana-mana orang kebanyakan merasakan itu. Sejatinya manusia memang ditakdirkan untuk selalu terombang-ambing di antara dua kutub ekstrim. Pernah gak sih ngerasain itu? Udah nyobain ini gagal, terus rasanya hidup ini mau dibawa kemana ya nih hidup? Kayak rasanya kayak terdampar di tengah lautan, gak tahu arah, kita tahu tujuan kita tapi kita gak tahu arah gitu loh, mau kemana ya, mau ngelakuin apa ya gitu. Teman-teman pernah ngerasain gak? Para psikiater mengatakan saat masalah kebosanan lebih banyak dialami semua orang dibandingkan stres. Memiliki waktu luang yang lebih banyak menjadi salah satu penyebabnya, dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan waktu luang tersebut. Hal ini akan berakibat pada perasaan ingin mengakhiri hidup. Bahaya juga ya jadinya. Oh ya, aku baru ingat. Perasaan luang itu berarti kita nggak ngapa-ngapain berarti kan. Kalau kita, biasanya kan, aku tahu sih, aku pernah baca, kalau kita banyak waktu luang dan kita nggak ngapa-ngapain, itu pikiran kita itu kemana-mana kan. Nah, pikiran kemana-mana itu lebih banyaknya kan pikiran negatif. Jadi itu bahaya banget. Kalau pikiran negatif itu kan kebanyakan nanti makhluk halus atau setan ya ibaratnya yang menguasai pikiran kita. Dan ya membuat kita berpikiran yang, aduh ini bosan banget hidup ya, kenapa ya hidup gini-gini aja. Ujung-ujungnya nanti gimana?
mau bunuh diri atau mau mengakhiri hidup. Ini kan nggak baik banget. Jadi ya tetap beraktivitas atau melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam hidup. Atau bahkan melakukan hal-hal yang ada faedahnya untuk orang lain gitu. Agar kita tidak berpikiran yang aneh-aneh dan kita tidak memiliki banyak waktu luang gitu. Kenapa kita merasa bosan dan merasa lebih banyak waktu luang? Ini disebabkan karena kita tidak tahu apa makna hidup sesungguhnya. Jika kita tahu, maka kita akan mencari dan melakukan apa yang sesungguhnya bermakna dalam hidup ini. Nah, aku pernah juga dengar, mungkin teman-teman yang muslim atau teman-teman pernah dengar gak sih, makna kita hidup di dunia ini sebagai manusia atau tujuan hidup kita di dunia ini apa? Beribadah kan. Jadi nggak ada yang namanya waktu luang. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu niatkan karena ibadah. Dalam buku ini menjelaskan bahwa makna hidup kita sesungguhnya adalah bertanggung jawab terhadap hidup. Kita mention di sini kata-kata bertanggung jawab terhadap hidup. Bertanggung jawab terhadap hidup ini maksudnya adalah kita mampu menyelesaikan sampai akhir apa yang sudah ditetapkan. Misalnya, aku kasih contoh kayak kita mau bikin kue. Kita udah komit nih, dari awal mau bikin kue. Nah, kue itu mulai buatnya itu kan dari ngadonin tepung sampai manggang gitu kan. Terus ternyata karena kita bosan atau muak gitu kan, terus kita buang aja tuh tepung, belum selesai udah kita buang-buang aja. Nah, itu namanya apa tuh? Bertanggung jawab, Kak? Ya berarti itu namanya nggak bertanggung jawab. Nah, sama dengan hidup. Jadi kalau misalnya belum selesai waktunya, ya jangan diselesaikan sendiri. Yang pemilik hidup itu siapa? Tuhan kan. Jadi kita nggak ada wewenang untuk itu. Tugas kita hanya untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk menemukan makna hidup. Kita lihat di halaman 180. Di sini yang pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kemudian yang kedua dengan mengalami sesuatu atau seseorang. Maksudnya di sini mengalami kehidupan atau berinteraksi atau mengalami sesuatu yang ada hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang ketiga melalui cara kita menyikapi penderitaan. Ya, di mana-mana penderitaan itu diciptakan adalah untuk membuat kita lebih tangguh lagi, bukan untuk membuat kita tambah lemah gitu. Seperti buku Berani Tidak Disukai yang aku baca ini, aku udah pernah, teman-teman udah ada yang baca ini nggak sih? Kayaknya udah banyak yang baca ya. Soalnya ini fenomenal juga nih buku, ya kan? Kita hubungkan dengan penjelasan ketiga di atas. Sejatinya supaya kita merasakan makna hidup, kita harus berinteraksi dengan manusia lain. Kalau menurut buku Berani Tidak Disukai, dan begitupun kata penulis gitu. Dengan hanya mengurung diri dan enggan untuk bermanfaat untuk orang sekitar, hanya akan membuat kita merasakan hidup ini hanya sendiri. Kan kebanyakan orang sekarang hidupnya individu ya. Tapi padahal sebenarnya supaya kita merasakan kebahagiaan, kita harus berinteraksi dengan orang lain. Saat kita berinteraksi dan memberikan makna pada hidup orang lain, maka di sanalah hati kita akan mulai terisi penuh. Dan rasa bosan dan kehampaan akan menghilang secara permanen. Dari sini aku juga belajar, sebenarnya dalam agama kita sudah diajarkan bahwasanya tujuan dan makna hidup manusia sesungguhnya adalah beribadah kepada Tuhan. Puncak tertinggi kenikmatan dan kedamaiannya adalah mengembalikan semua yang kita rasakan itu kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dasarilah semuanya pada kehendak Tuhan. Begitupun yang dikatakan penulis, semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan, dan tujuannya juga begitu. Karena kita tahu Tuhan ingin kita belajar dan mencari sejauh mana pelajaran makna hidup yang harus kita gunakan di dalam kehidupan ini atau di dalam menjalani kehidupan ke depannya. Bukan malah mengakhiri, karena itu bukan solusi ya. Sekian dulu review buku kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.